Shalom Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Yesus. Kita bertemu lagi dalam sapaan Tuhan hari ini, Selasa tanggal 20 Oktober tahun 2020. Namun sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang terkasih, sapaan Tuhan buat kita di pagi hari ini terangkat dari kitab Yeskiel pasal yang ke-37 ayat yang ke-26. Demikian firman-Nya. Aku akan mengadakan perjanjian damai dengan mereka, dan itu akan menjadi perjanjian yang kekal dengan mereka. Aku akan memberkati mereka dan membuat mereka banyak, dan memberikan tempat kudusku di tengah-tengah mereka untuk selama-lamanya. Sampai jatuh firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, saya mengangkat tema dari kebenaran firman ini, yaitu janji Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, janji dapat memberikan kita suatu keyakinan akan kebenaran yang akan dilakukan oleh mereka yang telah menyampaikan janji. Itulah janji. Namun janji terkadang tidak berarti, bahkan tidak dipercaya lagi ketika telah diingkari. Saya teringat saudara-saudara akan satu nyanyian tentang janji yang berkata, mudahnya engkau buat janji, semudah engkau mengingkari. Artinya saudara-saudara, dari nyanyian ini kita melihat bahwa realita kehidupan manusia sangat cenderung tidak menepati janji-janjinya. Atau bisa dikatakan manusia sangat gampang membuat janji, tetapi untuk melakukannya, wait a moment. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, padahal yang dikatakan janji itu sering dibuat adalah janji adalah utang. Dan utang itu harus dibayar. Tetapi bagaimanakah dengan Tuhan kita? Kalau Dia berjanji, saudara-saudara, adakah bagi Tuhan istilah lupa akan perkataannya sehingga Tuhan bisa tidak menepati janjinya, atau sehingga Tuhan menepati janjinya? Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, janji Allah itu ya dan amin. Ini perlu kita pahami dan perlu kita ketahui. Bersifat kekal dan tidak akan pernah diingkari. Allah berjanji kepada bangsa Israel melalui Nabi Yeskiel akan mempersatukan kembali kerajaan Israel dan Yehuda yang terpecah-pecah. Allah berjanji akan berdamai dengan Israel dan akan memberkati mereka selama-lamanya. Perjanjian ini menjadi perjanjian kekal, saudara-saudara, yaitu berlaku untuk selamanya. Janji Allah inilah yang seharusnya membuat bangsa Israel percaya dan hidup taat kepada Allah. Allah tidak pernah ingkar janji, karena semua dari janji-janjinya telah digenapi di dalam Yesus Kristus yang telah lahir, disiksa, mati, dikuburkan, bangkit dari kematian, dan naik ke surga untuk memberi keselamatan bagi setiap orang percaya. Artinya saudara-saudara, bahkan yang diselamatkan di sana dan diberkati bukan hanya sebatas orang Israel saja, tetapi seluruh dunia dan semua orang yang percaya kepadanya juga beroleh keselamatan. Saudara yang terkasih, Alkitab menyatakan di dalam 2 Petrus 3 ayat 9a, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Ini Tuhan kita. Begitu juga di dalam Mazmur 12 ayat ke-7 dikatakan, saudara-saudara, janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Luar biasa. Karena itu, jangan pernah ragu akan janji Tuhan. Ketika kita berada dalam pergumulan yang berat, jangan pernah putus harapan. Jangan putus pengharapan. Jangan putus asa.
Terkadang dalam kehidupan ini kita sering kali merasa takut akan ketidakpastian yang terjadi, saudara-saudara. Kita merasa bahwa Tuhan absen dalam persoalan kehidupan kita. Namun, melalui firman ini, pandanglah Tuhan Yesus dan pegang janji firman-Nya, saudara-saudara. Jangan pernah melihat kepada berapa besar persoalan yang kita alami, tetapi lihat dengan mata iman betapa besarnya kepedulian dan kemampuan Tuhan kita, karena kuasa-Nya sungguh tak terbatas untuk menolong umat-Nya. Melalui sapaan ini, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, yang perlu kita lakukan selaku orang percaya hanyalah jangan pernah berhenti percaya pada janji Tuhan. Jangan pernah berhenti percaya pada janji Tuhan. Karena memang Tuhan kita adalah Allah yang selalu peduli dan mengerti akan kehidupan kita. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa di surga untuk kebenaran dari firman-Mu yang telah berkumandang melalui media YouTube ini, yang mengajak kami Tuhan untuk memahami dan mengenal keberadaan janji Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, penuh kasih dan penuh rahmat, biarlah melalui kebenaran firman-Mu ini, setiap pribadi yang mendengarkan dimanapun berada, Engkau berkati. Hidup mereka terberkati. Ketika mereka mendapatkan persoalan, mereka akan mendapatkan jalan keluar. Ketika mereka sakit, mereka akan mendapat kesembuhan. Ketika mereka lemah, mereka akan mendapatkan kekuatan. Karena memang tiada yang mustahil bagi Engkau ya Tuhan. Di pagi hari ini hamba-Mu berdoa tidak henti-hentinya kepada Itoku, Mama Ella, begitu juga Tuhan Itoku, Mama Roma, serta adikku Hermantono Tambuna. Berikan mereka Tuhan kuasa kesembuhan, sehingga Tuhan mereka benar-benar dipulihkan dari segala sakit penyakit yang mereka hadapi. Hanya kepada-Mu hamba mengadu dan memohon. Dengan kuasa Tuhan tiada yang mustahil. Ketika Tuhan berkarya, ketika Tuhan bekerja, akan terjadi mujizat kesembuhan. Bapa di surga, hamba-Mu juga berdoa kepada setiap jemaat-Mu yang Kau percayakan kepada hamba-Mu. Tuhan, berkati rumah tangga mereka, berkati pekerjaan mereka. Ketika mereka sakit, Tuhan, mari Engkau sembuhkan. Hanya kepada-Mu Tuhan hamba menyerahkan segala umat, karena hamba percaya Engkau adalah Allah kami yang sangat luar biasa, yang mampu mengatasi segala perkara. Begitu juga Tuhan, setiap pribadi yang mengenal hamba-Mu melalui pengumuman marga, pengumuman STM, serta keluarga hamba-Mu dimanapun berada. Mari Tuhan, Engkau balut bungkus dengan kasih-Mu, sehingga hidup kami selalu terjaga oleh kuasa Tuhan, dan hidup kami hanya selalu memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Kristus Yesus hamba berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom buat kita semua. Salam sehat.